Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan, membaca kebenaran firman. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih oleh karena kebaikan yang terus kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk terus hidup dipimpin oleh kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-25. Saya hanya akan membaca 16, 17, 24, dan 25. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Galatia ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Artinya, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus hadir, ada di dalam hati setiap orang percaya, menuntun, memimpin orang-orang percaya untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada perikop ini Rasul Paulus mengkontraskan hidup menurut keinginan daging dengan hidup oleh roh. Hidup menurut keinginan daging adalah mengikuti hasrat, hawa nafsu, serta keinginan-keinginan duniawi yang merusak. Nah, dikatakan orang-orang yang melakukannya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu jelas sekali terlihat di dalam ayat yang ke-21. Bahwa ada penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati. Itu adalah keinginan-keinginan daging. Dan dikatakan juga di sana ada kemabukan, kedengkian. Ya, dan di sana dikatakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya orang yang hidupnya dipimpin oleh roh akan membuahkan buah-buah roh. Kalau kita lihat ya, tapi buah roh ialah ada sifat-sifat ilahi yang nampak di dalam diri orang-orang percaya ketika terus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, dalam perspektif Paulus sekali lagi dikatakan keinginan daging dan hidup oleh roh adalah berlawanan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus kehidupan kita, menebus akan dosa-dosa kita. Marilah kita hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga buah roh itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Kita melatih diri kita. Daging memang lemah ya, namun ketika kita terus bersandar, terus berserah kepada Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita melatih diri kita, menyangkal diri setiap hari, hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Dengan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman Tuhan tiap-tiap hari, berdoa kepada Tuhan, kita rajin beribadah, sehingga hidup kita akan terus terarah untuk kita makin memuliakan Tuhan di dalam keseharian kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita untuk kita meninggalkan keinginan-keinginan daging, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kembali kami baca dan renungkan. Kiranya kami boleh diingatkan supaya kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kami hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan daging yang membawa kami Tuhan jauh daripada Tuhan. Tetapi baiklah hidup kami dipimpin oleh Roh yang akan terus membawa kami semakin memuliakan Engkau, hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.